Para pendengar yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan RBM, Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia. Dan kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kita masih diberi kesempatan yang indah seperti ini untuk mendengar, merenung, memikirkan mengenai topik-topik tertentu melalui radio. Dan kami tidak tahu Anda itu lagi apa sekarang. Barangkali di mobil, dan Anda harus hati-hati sambil mendengarkan ini. Tapi juga mungkin Anda di rumah dan mempunyai lebih banyak waktu untuk memikir dan merenung apa yang akan diberitakan di sini. Dan kami percaya Anda mengenal akan kami STTRI yang berkampus di Kemang Utara, di Jakarta Selatan. Dan kami mempunyai berbagai macam program. Dan jikalau Anda itu merasa terbeban dan Tuhan menyentuh hati Anda untuk menjadi hamba Tuhan, ada program STH, MTH, macam-macam. Tapi juga bagi yang terbeban menjadi konselor. Dan kami ada ujian masuk nanti pada bulan Juli. Ya, jikalau kan saudara-saudara kunjungi akan nomor telepon kami, nomor 799-0357. Nanti ada orang yang akan melayani Anda. Kita semua berada di tengah dunia yang sulit sekali, membutuhkan akan banyak hamba Tuhan yang betul-betul mengenal Tuhan, mengerti bagaimana menjelaskan kebenaran firman Tuhan ini. Begitu juga konselor-konselor yang profesional. Mari bersamalah dengan kami untuk meresponi akan panggilan yang belum bisa terisi dengan baik ini. Dan sekarang kita akan melanjutkan dengan topik kita. Dan topik kita masih di dalam ayah yang takut akan Allah. Jadi kita akan melihat bahwa di dalam Alkitab kata takut akan Allah itu sebetulnya diucapkan beberapa kali. Dan sekarang kita akan melihat satu bagian dari Mazmur 128. Nah, saya akan membacakan kepada saudara-saudara. Mazmur ini Mazmur yang indah sekali, disebutkan sebagai nyanyian ziarah. Jadi kalau disebut sebagai nyanyian ziarah, itu dinyanyikan oleh umat Allah saat itu, pada saat mereka sedang berjalan di tengah perjalanan menuju bait Allah. Itu suatu nyanyian yang dinyanyikan oleh mereka. Indah sekali tentu saja oleh karena umat Allah, Israel saat itu adalah umat pilihan Allah. Yaitu bangsa yang dikuduskan Allah. Jadi nyanyian ziarah. Dalam nyanyian itu disebutkan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, dan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati. Perhatikan di sini, orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Jadi ini nyanyian ziarah, di mana disebutkan Tuhan akan memberkati keluarga orang percaya, yang kepala keluarganya disebutkan laki-laki yang takut akan Allah. Sampai disebutkan di sana, laki-laki yang takut akan Allah ini, maka istrinya akan menjadi seperti pohon anggur. Aneh sekali. Ini sebagai sesuatu
suatu contoh yang sebetulnya itu diberikan untuk melambangkan. Di antara semua pohon, ternyata pohon anggur itu disebutkan di sini. Dan ini merupakan pohon yang indah sekali oleh karena air buah anggur dipakai Tuhan secara khusus mempunyai nilai abadi. Seolah-olah begitu. Di mana Tuhan Yesus kepada murid-muridnya mengatakan, sampai nanti kita bertemu lagi dan duduk minum air buah anggur di dalam kerajaan surga. Nah, tentu saja jangan dipikirkan secara letterlek harafiah. Tetapi ini merupakan sesuatu yang Tuhan pilih sebagai lambang. Jadi seorang istri itu, ya, dari suami yang takut akan Tuhan, itu akan hadir seperti pohon anggur yang subur di rumah. Ya, berarti dia kehadirannya akan menjadi berkat yang berkelimpahan, menghadirkan nilai-nilai abadi di dalam kehidupan anak-anaknya, istrinya seperti itu. Dan juga disebutkan anak-anaknya akan seperti tunas pohon zaitun. Pohon zaitun itu adalah pohon yang juga sangat istimewa. Kenapa? Karena yang pertama, pohon ini sulit sekali bertunas. Jadi pohon ini hanya bertunas pada masa setelah sekian puluh tahun umurnya. Sudah semakin tua, barulah mulai bertunas. Jadi berarti ini pohon yang tidak bisa dibuat-buat. Jadi tunas ini merupakan sesuatu bukti daripada kehidupan pohon yang sudah siap, yang sudah matang. Jadi seorang laki-laki seperti pohon zaitun itu akan menghadirkan tunas pohon zaitun yang ajaib. Dan pohon zaitun ini itu bisa sedemikian kuatnya oleh karena akarnya itu dalam sekali. Menyentuh akan sumber air di dalam. Nah, sehingga kalau kita mau melihat kenapa laki-laki yang takut akan Tuhan, disebutkan anak-anaknya akan seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Jadi anak-anakmu itu akan menjadi tunas dari pohon yang sangat kita harapkan. Orang pemilik akan pohon zaitun itu kadang-kadang sampai pada masa tuannya yang punya ini pun sudah menjadi tua. Baru pohon-pohon zaitun mulai bertunas. Jadi disambut dengan penuh sukacita. Jadi ini sesuatu analogi yang dipakai di dalam Mazmur 128. Jadi para pendengar yang kami hormati, setelah kita itu mendengar ini, apa sih takut akan Tuhan ini yang menghasilkan istrinya berubah, anaknya juga baik sekali. Jadi takut akan Tuhan itu disebutkan di sini, itu adalah orang yang memang mengenal dan suka bergaul dengan Tuhan. Sumber daripada kehidupan ini. Jadi saudara, Tuhan itu memperkenalkan dirinya itu melalui Alkitab. Dan melalui Alkitab kita mengenal ada 3 bagian daripada diri Tuhan. Yang pertama itu adalah bagian yang praktis. Ya, Tuhan itu memperkenalkan kehendaknya. Yaitu jangan kamu berzina, jangan kamu mencuri, jangan kamu membunuh. Nah, itu praktis. Hal-hal praktis ini sebetulnya itu hal-hal yang setiap manusia, hati nurani mereka itu sudah mengenalnya. Sehingga orang di luar Kristus pun sebetulnya juga tahu bahwa mereka tidak boleh membunuh, tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri. Mereka tahu. Tetapi kalau kita itu belajar kenal Tuhan, hanya kenal hal yang praktis, barangkali kita itu salah mengerti mengenai Tuhan Allah yang hidup ini. Oleh karena ternyata Alkitab itu berbicara mengenai Allah yang juga hanya bisa dikenal melalui pemikiran yang dalam. Yaitu hal philosophical, theological dari Allah. Yaitu berkaitan dengan hakikat Allah itu sendiri.
Coba bayangkan, misalnya membaca Yohanes pasal yang pertama. Itu pre-existent dari Yesus Kristus. Itu artinya sebelum Yesus itu hadir berinkarnasi menjadi manusia. Itu pre-existent. Kan sulit sekali kan? Disebutkan pada mula adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah karena firman itu Allah. Nah, jadi otak manusia harus mikir sungguh-sungguh. Oleh karena apa? Logos itu adalah Allah sendiri. Apa itu logos? Jadi Allah itu sebetulnya tidak pernah punya anak. Allah itu satu adanya. Tapi Allah yang satu ini adalah Allah yang hidup, yang berfirman. Nah, Allah yang hidup yang berfirman itu, firmannya disebutkan logos ini di sini. Jadi yang keluar dari diri Allah. Makanya disebutkan yang keluar dari diri Allah itu disebutkan begotten. Diperanakkan. Itu istilahnya. Sehingga kalau disebut anak Allah, itu Allah tidak pernah punya anak. Tetapi yang pertama kali keluar dari diri Allah. Makanya disebutkan logos itu menjadi daging. Jadi Allah yang menjadi manusia. Jadi saudara bisa membayangkan. Jadi kalau kita membaca Alkitab, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, saudara dan saya perlu waspada. Allah yang kita sembah ini bukan soal agama. Yang hanya saudara kenal, hukum-hukumnya boleh ini, tidak boleh itu. Bukan itu. Tetapi saudara mesti mengenal siapa dia. Nah, ini mengenal akan hakikat Allah. Jadi bagi orang yang takut akan Allah, dengan sendirinya Roh Kudus akan menolong orang tersebut untuk belajar kenal siapa Allah yang dia sembah, seperti apa. Jadi Allah seperti apa? Kenapa kok ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus? Padahal kita tahu Allah tidak pernah punya anak misalnya. Nah, saudara, cara berpikir seperti ini dinamakan cara berpikir teologis, berarti berteologi ya. Nah, jadi pada saat kita itu disebutkan, ya kan, sebagai ayah adalah ayah yang takut akan Allah. Tandanya dia pasti ingin sekali kenal dong. Masa dia tidak ingin kenal Allah yang ajaib ini? Baru bagian yang ketiga adalah kita mengenal Allah melalui pengalaman pribadi, yaitu rohani. Jadi setelah kita mulai tahu Allah itu seperti itu, kita tidak bisa cuma berkenalan dengan dia melalui pikiran kita. Kita belajar teologi, lalu kita berpikir saya sudah kenal dia. Tidak bisa begitu. Kita harus membiarkan Roh Kudus menuntun roh kita. Itu namanya kita punya experience with God. Pengalaman dengan Allah. Jadi kalau kita mempunyai pengalaman dengan Allah, itulah keselamatan yang sejati. Jadi mungkin kita akan dengar sekarang apa yang saudara Etis Nehi mau tanya di sini. Baik, Pak Yakub. Di tengah kondisi seperti saat ini sangat mungkin dan sering sekali terjadi itu pergeseran ya. Pergeseran dengan mudah sekali antara konsep ayah yang Alkitabiah itu dengan apa yang kemudian dijalani sehari-hari. Bisa bergeser menjadi saya memerankan peran saya sebagai ayah, yang penting saya mencari nafkah sepenuh hari dan sebanyak mungkin sekuat tenaga, apalagi dalam kondisi mungkin pas-pasan dan mau tidak mau itu menuntut waktu dan tenaga penuh. Kemudian peran ayah itu juga saya bergeser menjadi bisa didelegasikan atau diambil alih semuanya oleh istri. Jadi ada persoalan pada pergeseran makna menjadi ayah itu. Iya, jadi itu yang memang sulit karena manusia itu juga menjadi objek dari kehidupan, objek dari dunia ini. Jadi manusia itu dipengaruhi sekali. Nah, sehingga kita perlu hati-hati bahwa kita seharusnya yang utama menjadi subjek dari hidup ini.
Kita ikut menentukan, kita ikut mencipta suasana, kita ikut mengubah akan kondisi kehidupan ini. Nah, sehingga peran ayah yang Tuhan kehendaki, yaitu ayah yang takut akan Allah, adalah ayah yang bergaul, yang mengenal Allah secara pribadi, yang mengalami kehadiran Allah di dalam hidupnya setiap hari. Jadi saudara-saudara bisa bayangkan, kalau ayah kepala keluarga menjadi seperti ini, kehidupan rumah tangga seperti apa? Waduh, rumah tangga Kristen itu menjadi rumah tangga yang luar biasa hebatnya. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan langsung hadir di sana. Jadi jangan kita cuma berpikir kalau ayah itu sudah membawa anaknya ke sekolah minggu atau membaptis, itu dengan sendirinya sudah ayah yang takut akan Allah. Belum tentu. Jadi para pendengar yang kami kasihi, setelah mendengarkan hal-hal ini mungkin muncul pertanyaan-pertanyaan. Nah, silahkan hubungin akan pelayanan hotline kami 794-3829. 794-3829. Kiranya Tuhan memberkati Anda.